Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan yang sehat semua ya. Hari ini kita akan membahas tentang perbedaan skala dengan kuesioner ya, walaupun judulnya skala versus kuesioner ya, tapi kita tidak mencari siapa ya yang paling unggul ya, tapi lebih ke arah pembahasan apa karakteristik masing-masing komponen ini, skala dan kuesioner ini. Jadi pembahasan kita ini berguna untuk sebagai dasar ya penyusunan skala psikologi ya, maupun juga dasar bagi penyusunan kuesioner ya, dalam survei yang kita pelajari di dalam metode penelitian kuantitatif. Jadi secara umum skala psikologi itu memiliki karakteristik khusus ya yang membedakan dari instrumen pengukuran lain itu ya, seperti angket atau kuesioner, kemudian checklist ya, daftar isian, inventory ya, dan sebagainya gitu. Nah, yang sering digabungkan biasanya digunakan secara bersamaan adalah skala dan tes ya, skala psikologi dan tes psikologi itu ya. Walaupun dalam penggunaan sehari-hari ini sering dimaksudkan untuk hal yang sama, tapi sebenarnya tes itu secara umum untuk penyebutan alat ukur kemampuan kognitif ya. Sedangkan skala itu lebih banyak dipakai untuk alat ukur yang atribut non kognitif gitu ya. Jadi tes itu lebih banyak disebut untuk digunakan untuk kemampuan kognitif, sementara skala itu untuk pengukuran atribut yang non kognitif. Nah, baik, kita mulai saja ya. Nah, skala psikologi itu memiliki beberapa karakteristik ya. Jadi yang pertama adalah bahwa item dalam skala psikologi itu berupa pertanyaan atau pernyataan yang secara tidak langsung ya mengungkap atribut yang hendak diukur gitu. Jadi item ini nanti mengungkap indikator dari perilaku gitu ya, tidak langsung menanyakan gitu ya, tapi menanyakan atribut ukurnya, tapi menanyakan indikator-indikatornya gitu. Jadi di sini nanti partisipan itu mengetahui isi item tersebut ya, tapi dia tidak mengetahui ya arah jawaban yang dikehendaki oleh item, atau item ini sebenarnya mengukur apa, itu dia tidak mengetahui hal itu gitu ya, secara umum ya. Nah, jadi nanti sehingga jawaban partisipan itu akan tergantung interpretasinya terhadap isi item tersebut ya. Jadi ini sifatnya proyeksi diri gitu ya, dan perasaannya gitu, gambaran secara umum reaksinya terhadap sebuah stimulus gitu ya. Nah, contohnya misalnya kalau dalam penskalaan psikologis itu kita tadi tidak menanyakan langsung gitu ya, misalnya apakah Anda stres gitu ya, atau seberapa tinggi tingkat stres Anda, seberapa tingkat kecenderungan depresi Anda. Kita tidak menanyakan secara langsung seperti itu, tapi kita menanyakan tentang item-item yang merupakan penjabaran dari indikator-indikator tadi, indikator-indikator kecenderungan depresi misalnya. Misalnya kalau di CEDS itu salah satu skala screening depresi itu, kita tidak bertanya seberapa tingkat depresi, tapi kita bertanya misalnya seberapa si partisipan ini merasa terganggu ya dengan hal yang biasanya tidak mengganggu gitu ya. Kita bertanya juga apakah partisipan merasa tertekan gitu ya, apakah mereka ada perasaan takut terhadap sesuatu, kesulitan tidur misalnya, merasa terasing, kesulitan konsentrasi. Yang ini merupakan indikator-indikator perilaku dari konstruk depresi itu ya, gitu.
Itu yang pertama karakteristik dari skala. Yang kedua adalah karena tadi ini sifatnya adalah penjabaran ya, apa yang ditanyakan itu adalah indikator dari perilaku, otomatis itemnya itu banyak gitu ya. Nah, nanti kesimpulan kesimpulan hasil ukur itu tidak berdasarkan respon terhadap 1-2 item, tapi berdasarkan keseluruhan item itu. Nah, jadi nanti yang menyimpulkan tingkat depresinya, tingkat kecenderungan depresinya adalah si peneliti ya, berdasarkan dari hasil keseluruhan jawaban atau respon partisipan terhadap keseluruhan item gitu ya. Nah, respon partisipan itu tidak diklasifikasikan sebagai benar atau salah gitu ya. Jadi semua jawaban itu dapat diterima ya jika dijawab secara jujur dan sungguh-sungguh gitu. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke tema pokok ya pembicaraan kita ya, perbedaannya skala dan kuesioner atau juga sering disebut angket gitu ya. Nah, pertama terkait data yang diungkap, ini tadi sudah kita singgung sebenarnya ya. Kalau skala itu mengungkap deskripsi mengenai aspek kepribadian individu gitu ya. Tadi seperti tadi tendensi kecenderungan depresi, kecenderungan agresivitas ya, self esteem, tingkat kecemasan dan lain-lain gitu ya. Jadi yang sifatnya itu aspek kepribadian individu gitu ya. Nah, sementara yang kuesioner itu yang ditanyakan adalah data faktual ya, atau yang dianggap fakta dan kebenaran yang diketahui oleh partisipan ya. Jadi partisipan itu dianggap individu yang paling mengetahui tentang dirinya gitu ya. Jadi terkait riwayat pendidikan dia, jumlah anggota keluarga, penghasilan, jenis film yang disukai gitu ya, kebiasaan merokok misalnya gitu ya. Itu termasuk yang diungkap dalam kuesioner ya, data faktual ya gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang diajukan adalah dalam angket, dalam kuesioner itu pertanyaan yang langsung terarah pada informasi mengenai data yang hendak diungkap ya, fakta atau opini yang menyangkut diri responden gitu ya. Ini terkait tadi yang pertama juga ya, responden yang paling tahu gitu ya tentang dirinya ya, kebiasaan merokok, frekuensi tidur dan sebagainya gitu. Nah, juga ini berbeda dengan skala psikologi yaitu ketika item-itemnya itu merupakan penerjemahan gitu ya dari indikator keperilakuan yang secara tidak langsung itu menggambarkan keadaan partisipan itu ya. Nah, yang biasanya tidak disadari partisipan yang saya sampaikan tadi bersifat proyektif gitu ya. Nah, kemudian pemahaman partisipan tentang tujuan pengukuran. Jadi dalam kuesioner itu partisipan tahu persis ya mengenai apa yang ditanya ke dalam kuesioner ya. Misalnya tadi tentang kebiasaan tidur. Oh, pertanyaannya memang kebiasaan tidur, misalnya jam berapa dia tidur setiap hari gitu ya. Seperti itu. Jadi yang ditanyakan dalam kuesioner itu pertanyaan-pertanyaannya itu dia paham gitu ya, itu tujuannya untuk mengukur apa. Sementara dalam skala psikologi itu partisipan itu paham isi pertanyaannya gitu, namun dia tidak menyadari arah jawaban itu yang dikehendaki dan disimpulkan dari pernyataan tersebut gitu. Jadi dia nanti ketika menjawab itu dia paham pertanyaannya, tapi sebenarnya tujuan dari pertanyaan itu dia tidak paham gitu ya. Nah, ini yang paham adalah si peneliti gitu ya, karena itu merupakan penerjemahan dari indikator-indikator perilaku yang mengukur suatu konstruk tertentu gitu ya, suatu hal tertentu gitu.
Nah, kemudian terkait tujuan instrumen dalam kuesioner itu dirancang untuk mengungkap data atau informasi mengenai banyak hal gitu ya. Misalnya data sosiobiografi gitu ya. Dia tanya nama, tanya gender, tanya status sosial, tanya lokasi tempat tinggal, bekerja di mana, penghasilan berapa itu. Jadi dia bertanya mengungkap banyak hal gitu ya. Nah, kalau misalnya tracer study itu kuesionernya biasanya ada pertanyaan tentang kondisi studi gitu ya, transisi dari kondisi studi ke transisi dari kuliah ke dunia kerja ya, kondisi studi, kompetensi, aktivitas pekerjaan saat ini, penghasilan dan sebagainya gitu ya. Nah, sementara kalau skala psikologi itu satu skala psikologi itu dirancang hanya untuk mengungkap satu tujuan ukur. Jadi skala kecenderungan depresi tadi yang mengukur tingkat kecenderungan depresi gitu loh. Hanya itu saja gitu. Jadi satu tujuan ukur saja gitu. Oke, nah kemudian terkait reliabilitas dalam kuesioner atau angket itu tidak perlu uji reliabilitas secara psikometrik gitu ya, karena pertanyaannya kan memang langsung mengarah pada data yang hendak dicari ya atau dibutuhkan tadi gitu ya. Nah, jadi reliabilitas hasil kuesioner itu tergantung pada terpenuhinya asumsi ya bahwa responden itu akan menjawab dengan jujur apa adanya gitu ya. Sementara pada skala psikologi itu harus terbukti ya reliabilitasnya secara psikometrik, yaitu relevansi isi dan konteks kalimat yang digunakan ya, karena itu rentan terhadap sumber error gitu ya. Nah, kemudian terkait validitas itu dalam kuesioner atau angket itu lebih ditentukan oleh kejelasan tujuan dan kelengkapan informasi ya yang hendak diungkap gitu ya. Pertanyaannya jelas, pilihan-pilihan jawabannya itu jelas misalnya gitu ya. Nah, sementara pada skala psikologi itu validitasnya itu ditentukan oleh ketepatan operasionalisasi konstruk psikologi itu ya, yang hendak diukur menjadi indikator keperilakuan dan item-itemnya. Jadi dalam penskalaan kan ada teorinya gitu ya. Dalam teori terkait konstruk tersebut itu ada aspek-aspeknya gitu ya, ada indikator-indikatornya, dan di sini seberapa baik item-item itu bisa mengukur indikator keperilakuan tersebut gitu. Jadi ini yang sangat penting ya dalam penskalaan psikologis ya. Nah, baik itu saja. Terima kasih ya atas perhatian rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat. Ini saya ambil dari bukunya Prof. Aswar ya, penyusunan skala psikologi. Silakan selalu merujuk ya kepada sumber utama dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.